Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Fatahila dari Prodi Kimia Angkatan 2017 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan video singkat mengenai mata kuliah saya, yaitu Biokimia Terapan, yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Dwi Fitriani. Nah, pada materi mata kuliah saya ini berjudul tentang sistem imunologi. Nah, sistem imunologi itu adalah sistem kekebalan tubuh pada manusia. Nah, zaman sekarang itu kan lagi booming virus corona. Jadi, virus corona itu menyerang sistem imun tubuh manusia. Oleh karena itu, pada video ini akan saya jelaskan bagaimana respon tubuh terhadap virus corona tersebut dan bagaimana cara kita untuk meningkatkan sistem imunnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama saksikan videonya berikut ini. Jadi, teman-teman sekalian, kata imunologi itu berasal dari dua kata, yaitu imunis dan logos. Kalau imunis itu berarti bebas dari penyakit atau kuman. Kalau logos itu artinya ilmu. Jadi, imunologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang imunitas atau kekebalan tubuh kita terhadap adanya molekul asing, seperti bakteri, virus, dan lain-lainnya. Di dalam imunologi itu terdapat dua istilah besar. Yang pertama ada sistem imun dan kemudian ada respon imun. Kalau sistem imun itu sel-sel dan molekul-molekul yang terlibat di dalam perlindungan tubuh makhluk hidup. Jadi intinya sistem ini akan menjaga tubuh kita terhadap benda-benda asing, misalnya bakteri, virus, jamur, dan parasit. Nah, sistem ini akan terus bekerja untuk melindungi tubuh kita sepanjang waktu dari patogen tadi. Kemudian yang kedua itu ada respon imun. Kalau respon imun ini berupa urutan kejadian yang kompleks terhadap antigen. Maksudnya itu, kalau ada antigen yang masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan merespon. Oke, lanjut. Dalam tubuh manusia itu kan pasti ada antibodi. Nah, apa itu antibodi? Antibodi itu merupakan protein-protein yang dihasilkan oleh sel B atau limfosit B untuk merespon adanya antigen yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian antibodi itu akan bereaksi secara spesifik dengan antigen tersebut. Nah, antibodi yang di dalam tubuh manusia itu kan yang utama adalah sel darah putih yang bisa disebut dengan leukosit. Leukosit itu terdiri dari dua macam, ada yang granular dan yang kedua ada non-granular. Non-granular ini ada dua jenis, ada yang limfosit dan monosit. Nah, limfosit ini ada limfosit sel T dan limfosit sel B. Kalau limfosit sel T itu berperan dalam imunitas seluler, sedangkan yang limfosit sel B itu berperan dalam pembentukan antibodi atau imunitas selul humoral. Nah, antibodi itu ada 5 jenis. Ini dia gambarnya. Ada yang IgG. Antibodi itu juga disebut dengan imunoglobin. Jadi ini 5 jenisnya, ada yang IgG, IgE, IgD, IgM, dan IgA. Kelima jenis ini fungsinya itu berbeda-beda. Tetapi yang berperan utama dalam penyerangan antigen adalah yang IgM. Kemudian ada antigen. Antigen adalah molekul asing yang dapat menimbulkan respon imun spesifik dari limfosit pada manusia dan hewan. Nah, antigen itu ada banyak, ada bakteri, ada virus, kemudian ada juga protozoa dan parasit lainnya. Nah, virus ini bentuknya macam-macam, ada yang bentuk berpelindung dan ada juga yang kompleks, ada yang berbentuk batang. Nah, kalau virus corona itu bentuknya berpelindung, di mana dia memiliki banyak kaki di setiap sisi bolanya. Selanjutnya kita masuk ke virus corona. Nah, apa itu virus corona? Jadi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit, mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Nah, gejala ringannya itu bisa berupa batuk, demam, dan sakit tenggorokan. Adapun gejala beratnya itu bisa berupa pneumonia atau sesak napas. Nah, dari sesak napas itulah bisa menyebabkan kematian. Kemudian
virus corona ini menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia muncul pada tanggal 31 Desember 2019, di mana WHO Cina melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahuinya itu berasal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui itu disebut sebagai jenis virus baru. Sampai dengan penambahan jumlah kasus virus corona ini berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran keluar wilayah Wuhan dan negara lain. Nah, virus corona ini setidaknya ada 2 jenis yang telah diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti virus SARS dan MERS. Dimana kalau virus SARS ini ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia, kalau virus MERS ini ditransmisikan dari unta ke manusia. Nah, untuk virus corona ini menurut beberapa pendapat ada yang ditransmisikan dari kelelawar, ada yang juga mengatakan dari bocornya lab virologi. Nah, ini adalah bentuk dari virus corona, di mana bentuknya itu berpelindung dan memiliki banyak kaki. Kemudian, bagaimana proses infeksi virus corona ke dalam tubuh manusia? Nah, misalnya ketika ada seseorang yang sudah terinfeksi virus corona, kemudian dia batuk atau bersin, maka virus corona tersebut akan menyebar melalui udara. Nah, virus corona yang bertebaran di udara tersebut akan masuk melalui saluran pernapasan orang lain. Nah, kalau dilihat dari struktur virus corona ini kan memiliki banyak spike glycoprotein atau duri-duri protein. Nah, duri-duri protein inilah yang nantinya akan menempel di paru-paru ini, karena duri-duri protein ini akan menempel di membran selnya paru-paru. Kemudian virus ini akan mereplika dirinya dengan sangat cepat dan membajak RNA sel manusia untuk menduplikasi RNA sendiri. Nah, akibatnya apa? Sel di dalam tubuh tidak dapat lagi berkembang, paru-paru jadi bengkak dan sulit bernapas karena tidak dapat memasuk oksigen dengan baik dan CO2 di dalam tubuh sulit dikeluarkan. Lalu, bagaimana respon imun tubuh kita terhadap virus COVID-19 ini? Nah, jadi di sini kan bisa kita lihat ada gambar antigen atau kita anggap dulu sebagai virus coronanya. Nah, di sini ada gambar sel dendritik. Nah, sel dendritik ini akan berfungsi mengenali virus corona ini terhadap limfosit yang ini agar respon imun berhasil. Lalu sel dendritik ini akan membentuk kompleks dengan antigen ini. Nah, ini antigennya atau virus coronanya kita anggap. Nah, kemudian sel T yang di sini akan berikatan dengan dendrit, lalu mengikat antigen menjadi kompleks. Kemudian setelah terbentuk kompleks ini, maka sel T akan memproduksi sitokinin atau racun yang merangsang pembentukan sel T dan sel B. Kalau sel T ini akan kembali lagi proses di sini, dan kalau sel B ini akan membentuk antibodi lagi, hingga nantinya antibodi ini akan menyerang antigen. Seperti pada gambar di sini. Nah, ketika antibodi sudah ikatan dengan antigen, maka virus coronanya sudah tidak dapat mereplikasi lagi dirinya. Jadi, bagaimana caranya kita untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita? Berarti kita harus memperbanyak sel B dan sel T, karena sel B dan sel T itu kan dihasilkan oleh limfosit atau sel darah putih. Kemudian untuk menstimulasi banyak limfosit dalam tubuh kita, maka kita harus banyak memakan makan yang mengandung banyak antioksidan, seperti buah-buahan yang mengandung banyak warna, misalnya buah naga, stroberi, jeruk, semangka, dan masih banyak yang lainnya.